Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Winahi Wardani di Mapel IPA. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Coba kita ingat dulu apa itu campuran. Adalah materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang dapat dipisahkan secara fisika. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, dan bisa juga kelarutannya. Pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjernihan air atau pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain penyaringan, filtrasi, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan distilasi. Muncul istilah-istilah baru ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Salah satu metode pemisahan yang paling sederhana adalah filtrasi. Prinsip-prinsip kerja penyaringan didasarkan pada ukuran partikel atau perbedaan ukuran partikel zat-zat yang tercampur. Umumnya untuk memisahkan padatan dari cairan, misalnya memisahkan air dengan pasir. Alat utama yang digunakan dalam penyaringan adalah penyaring dari bahan berpori yang dapat dilalui partikel-partikel kecil seperti tisu. Tisu dapat dilalui air, namun akan menahan partikel yang lebih besar seperti pasir. Penyaringan atau filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang tercampur. Penyaringan ada beberapa istilah yang harus diketahui, yaitu filtrat dan residu. Misal air dan pasir. Pasir yang tertinggal merupakan residu. Dan air yang melewati disebut dengan filtrat. Filtrat merupakan suatu zat yang bisa larut atau bisa melewati penyaringan, sedangkan residu adalah zat yang tidak bisa larut atau tidak bisa melewati penyaringan. Kita akan lanjut ke pemisahan campuran yang kedua, yaitu sentrifugasi. Metode jenis ini sering digunakan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan atau sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi dan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Sentrifugasi adalah proses yang memanfaatkan gaya sentrifugal atau gaya putar untuk memisahkan campuran dengan menggunakan mesin sentrifugal atau mesin pemutar. Yang ketiga, kita akan mengenal destilasi atau penyulingan.
Pemisahan dengan cara destilasi banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang industri. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan zat cair dengan campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Dalam dunia industri, prinsip ini digunakan dalam penyulingan minyak bumi. Minyak bumi terdiri atas berbagai macam komponen minyak bumi yang berbeda titik didihnya. Jadi, pemisahan campuran dengan cara destilasi untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang tercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Lanjut untuk pemisahan campuran yang keempat, yaitu kromatografi. Metode pemisahan dengan cara kromatografi digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan, di antaranya untuk memisahkan zat warna, tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang, atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping untuk dapat dicek dengan kromatografi. Jadi, pemisahan campuran dengan cara kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada di dalam suatu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Jenis kromatografi yang paling banyak digunakan yaitu kromatografi kertas. Jadi, kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam, kemudian dialiri suatu medium gerak. Nah, yang terakhir adalah sublimasi. Prinsip kerjanya didasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat menyublim. Menyublim itu adalah perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya, campuran iodin dengan garam yang dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Nah, tadi adalah ulasan-ulasan tentang pemisahan campuran. Selanjutnya, kita masuk ke subbab yang kedua. Pasti kalian pernah melihat benda di sekitar kita yang mengalami perubahan padahal tidak diberikan tindakan apapun, seperti roti yang menjamur, makanan yang membusuk, bahkan besi berkarat. Nah, pada video ini kita akan membahas benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Mari kita simak videonya.
Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi atau perubahan zat. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Sedangkan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu lama adalah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh belajar tentang perubahan materi, kita belajar terlebih dahulu tentang sifat-sifat zat. Sifat-sifat benda penting diketahui untuk membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Dan secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk dalam bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis atau densitas. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Sifat kimia itu ciri-ciri yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. Sifat kimia itu antara lain mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Nah, setelah kita mengenal sifat fisika dan kimia, kita akan mempelajari tentang perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama adalah perubahan fisika, yaitu perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi, tidak terbentuk zat baru ya. Komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Misalnya nih, es yang mencair baik dalam bentuk padat maupun cair, keduanya tetap air H2O, bukan zat yang lain. Perubahan fisika antara lain menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublin, dan melarut. Nah, setelah kita mengenal perubahan fisika, kita juga akan mengenal apa yang dinamakan perubahan kimia. Coba perhatikan, kayu yang dibakar, apakah kayu sebelum dan sesudah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Tentu tidak. Kayu sebelum dibakar mengandung serat selulosa yang menyebabkan kayu itu keras. Namun setelah dibakar berubah menjadi arang atau yang kita sering sebut karbon. Dengan demikian pada proses perubahan kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat sebelumnya. Proses perubahan kayu yang mengakibatkan terbentuknya zat baru merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Contoh lain perubahan kimia di alam adalah proses pengkaratan besi. Sehingga dapat didefinisikan bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dengan sifat asalnya. Zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan karena adanya komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau penguraian suatu zat. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama terbentuknya zat baru, kedua terbentuknya gas, yang ketiga terbentuknya endapan, yang keempat terjadinya perubahan warna, dan yang kelima terjadinya perubahan suhu. Selain 5 ciri ini, maka merupakan perubahan fisika.
Kita ulang ciri perubahan kimia. Yang pertama, terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Nah, berikut adalah ulasan tentang sifat fisika dan sifat kimia, perubahan fisika dan perubahan kimia. Jika kalian masih bingung, bisa diklik ulang videonya dari awal. Intinya, perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas, bisa langsung chat ke Ibu. Thanks for watching. Stay happy, keep healthy. See ya on next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.